Masih bersama kami di Presisi Siang. Kemenko Polhukam melaksanakan rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Bali dan Nusa Tenggara di Nusa Dua pada Selasa lalu. Rakor dilaksanakan ketiga kalinya setelah sebelumnya dilaksanakan pada sejumlah wilayah lain. Menurut Menko Polhukam Hadi Cahyanto, kegiatan ini digelar sebagai bentuk upaya pengamanan dan juga penyamanan persepsi langkah strategis melalui sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu. Rakor di Bali kali ini menghadirkan sejumlah narasumber, salah satunya adalah Ketua KPU RI yang menyampaikan terkait dengan tahapan pilkada serta hasil pemetaan potensi permasalahan yang mungkin akan terjadi dalam pilkada serentak. Sementara kehadiran Ketua Bawaslu menyampaikan kesiapan pengawasan Pilkada Serentak 2024. Turut hadir Menteri Dalam Negeri dengan penyampaian terkait dengan perkembangan penyaluran anggaran pilkada. Dan dari segi pengamanan, TNI Polri hadir menyampaikan berbagai dinamika yang mungkin terjadi selama tahapan pilkada. Selain itu dibahas mengenai rencana kesiapan pengamanan termasuk indeks kerawanan pemilu. Menurut Hadi, koordinasi kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dipastikan akan terus ditingkatkan. Hal ini untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 sesuai regulasi dan ketentuan berlaku. Dapat menunda atau melakukan pemilihan suara ulang. Nah ini dan Pilkada Serentak ini adalah yang pertama kali dilaksanakan sepanjang sejarah. Dan hal ini tentunya berdampak pada peningkatan ancaman, baik ancaman misinformasi dan polarisasi sosial politik, dan akan mengganggu proses demokrasi apabila kita tidak lakukan mitigasi, lakukan kegiatan bersama untuk mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan terjadi. Sehingga diperlukan adanya langkah strategis melalui sinergitas antar pemerintahan, sinergitas antara pemerintahan dan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, agar penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Latihan pengamanan pemilihan kepala daerah digelar Polres Palopo di kantor KPU Palopo pada Selasa 30 Juli 2024 dengan menggelar simulasi berbagai skenario kerusuhan. Kapolres Palopo menjelaskan menekankan pentingnya simulasi ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesiapan personil dalam menghadapi segala kemungkinan gangguan keamanan. Menyambut Pilgub dan Pilwalkot, Polres Palopo terus melakukan persiapan. Salah satunya dengan simulasi Sisbang Kota. Muncul keinginan kuat dari masyarakat atau kelompok masyarakat atau elemen masyarakat untuk mendukung salah satu paslon, sehingga dinamikanya akan semakin terasa dan kita akan semakin hadir dalam pengamanan tokoh tersebut. Seperti yang saat ini kita laksanakan Sisbang Kota untuk pilkada. Nah, oleh karena itu rekan-rekan, kami harapkan dari seluruh fungsi yang ulangi satgas yang nantinya akan dibentuk, ada satgas preventif, dan satgas cakum, serta satgas bantuan, ada humas. Kami inginkan agar lebih ditingkatkan kembali untuk kegiatan-kegiatan, di-up lagi untuk setiap kegiatannya. Mengingat ini bukan pilpres, ini adalah pilkada yang mana tokoh-tokohnya yang tadi kami sampaikan bahwa dekat dengan masyarakat. Apa yang terhadap sedangkan turunnya situasi siap. Dimulai dengan proses pemungutan suara, di mana terdapat sejumlah kelompok massa yang ingin melakukan pencoblosan. Mereka merasa ada kecurangan terjadi meskipun tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Perdebatan kian memanas yang memicu aksi saling dorong.
Terlebih massa diduga dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan. Kapolsek Muara Selatan berusaha untuk melerai pertikaian dan memberikan penjelasan detail. Amukan maksa sukses diredam, di mana salah satu di antaranya diamankan lantaran memprovokasi warga. Usai pemilihan, petugas kemudian hendak mengantar kotak suara menuju PPK Selatan. Namun, sekelompok orang tak dikenal menghadang dan berusaha merebut kotak suara. Hingga akhirnya mereka berhasil merebut kotak. Beruntung tim Jatanras sigap melakukan antisipasi dan membekuk pelaku. Di tempat terpisah, aksi penyerahan coba dilakukan oknum tak dikenal di sekitar PNP dan SPBU. Lagi dan lagi, aksi mereka digagalkan TNI yang kemudian diamankan Jatanras Polres Palopo. Masa kembali mendatangi kantor KPU Palopo yang akan melakukan rapat pleno. Mereka mengajukan mosi tak percaya dan meragukan kinerja penyelenggara. Untuk menekan aksi demonstrasi, tim mediator mendatangi massa. Untuk melaksanakan aksi damai, Massa yang habis kesabaran kemudian melakukan aksi pembakaran. Massa terus memaksa memasuki kantor KPU Palopo dan mencoba menerobos pengamanan petugas. Hingga akhirnya mereka dihadapkan dengan tim Dalmas Polres Palopo dilengkapi peralatan lengkap. Kunjung bubar, Polres Palopo kemudian meneruskan mobil water cannon untuk mengurai massa. Massa yang sebelumnya memaksa masuk, sukses dipukul mundur oleh tim Polres Palopo. Komisi Kepolisian Nasional melaksanakan tes tertulis yang diperuntukkan untuk mencari anggota Kompolnas 2024-2028. Tes ini diikuti oleh kurang lebih 100 orang calon anggota Kompolnas. Komisi Kepolisian Nasional melaksanakan tes tertulis yang diperuntukkan untuk mencari anggota Kompolnas periode 2024-2028. Tes ini dilaksanakan di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Tes ini diikuti sebanyak 107 peserta calon anggota Kompolnas periode 2024-2028. Tes tertulis ini berupa pembuatan makalah dengan waktu pengerjaan selama 180 menit. Ketua Pansel Kompolnas periode 2024-2028, Hermawan Sulistyo menegaskan bahwa kriteria yang dicari oleh instansi Komisi Kepolisian Nasional adalah pribadi yang visioner dan dapat mengetahui fungsi serta peran kepolisian. Kami mencari, karena ini komisioner ya, kami mencari yang visioner, yang punya kemampuan untuk meraba situasi tahun 2028 ketika masa tugas mereka berakhir selama 4 tahun. Kan dari tahun ini 2024 sampai 2028 itu 4 tahun. Mereka harus bisa membaca Kompolnas di situ seperti apa dan polisi itu seperti apa gitu, supaya ada daya dorong untuk perbaikan secara menyeluruh bangsa ini. Hasil tes tertulis ini nantinya akan diumumkan pada tanggal 1 Agustus 2024 mendatang.
yang mana Pansel akan menetapkan sebanyak 50 calon anggota Kompolnas yang akan maju ke tahap selanjutnya. Pada tahap selanjutnya, calon peserta yang terpilih akan melalui tahap tes kesehatan serta tes asesmen dengan wawancara. Kompolnas berharap kedepannya para calon anggota baru dapat memberikan kritik serta saran yang membantu untuk memperbaiki Polri kedepannya. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Penetapan hasil kelulusan akhir seleksi tingkat panitia pusat penerimaan calon taruna Akpol tahun anggaran 2024 telah diumumkan pada hari Minggu lalu. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini.